Wanita miliarder menyamar jadi kurir, namun suaminya tegas selingkuh. Hal mengejutkan terjadi. Raya duduk di balik meja kerjanya yang besar, menatap layar laptop dengan ekspresi datar. Di usianya yang masih muda, ia telah berhasil membangun perusahaan jasa pengiriman paket bernama Paket Cepat menjadi salah satu yang terbesar di kotanya. Namun, meski angka-angka di laporan keuangan menunjukkan kesuksesan besar, Raya merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap hari, ia hanya duduk di kantor megahnya, menghadiri rapat, dan menandatangani dokumen. Ia jarang turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana operasional perusahaannya berjalan. Kabar dari tim manajemen sering kali menyebutkan keluhan pelanggan tentang pelayanan kurir, tetapi Raya merasa sulit memahami masalah secara mendalam jika hanya membaca laporan. Suatu pagi, setelah rapat dengan tim operasional, sebuah ide muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika aku sendiri yang turun ke lapangan? Pikirnya. Aku bisa menyamar sebagai pengantar paket dan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa ragu, Raya memutuskan untuk menjalankan idenya. Ia memberitahu asisten pribadinya bahwa ia akan mengambil cuti selama beberapa minggu karena keperluan pribadi. Tak ada yang tahu rencananya, bahkan sahabat dekatnya pun tidak. Keesokan harinya, Raya tiba di gudang utama Paket Cepat dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan seragam biru sederhana yang biasa dipakai para kurir, rambut panjangnya diikat rapi, dan wajahnya ditutupi sedikit polesan bedak agar terlihat lebih polos. Tidak ada yang mengenalinya, bahkan supervisor gudang pun tidak curiga saat ia mengatakan bahwa ia adalah karyawan baru yang direkrut untuk membantu pengiriman. Awalnya, pekerjaan itu terasa sangat berat bagi Raya. Ia harus mengangkat paket-paket, berat, mencari alamat pelanggan yang kadang sulit ditemukan, dan berhadapan langsung dengan pelanggan yang kadang rewel. Tubuhnya pegal-pegal, tapi ia tidak menyerah. Raya bertekad untuk benar-benar merasakan seperti apa bekerja di lapangan. Di akhir hari pertamanya, Raya duduk di bangku taman dekat gudang, mengusap keringat dari dahinya. Meski lelah, ia merasa puas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa terhubung dengan dunia nyata, bukan hanya angka-angka di layar komputer. Namun, Raya tidak tahu bahwa penyamarannya ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Salah satu pelanggan yang akan ia temui di rute pengiriman besok adalah entering in zero bankable kalian. Hari kedua penyamaran Raya sebagai pengantar paket dimulai dengan semangat baru. Ia sudah lebih terbiasa dengan rutinitas lapangan, meski tubuhnya masih terasa kaku karena membawa paket-paket berat kemarin. Saat memeriksa daftar pengiriman hari, itu salah satu alamat menarik perhatiannya. Sebuah rumah di kompleks perumahan yang cukup jauh dari pusat kota. Nama penerima tertera jelas, Dika Pratama. Perjalanan menuju lokasi tidak mudah. Jalan menuju kompleks itu sempit dan sulit ditemukan di peta digital. Setelah berkali-kali bertanya kepada warga sekitar, Raya akhirnya tiba di depan sebuah rumah, sederhana namun rapi. Di halaman depan, ada beberapa pot bunga yang tertata apik, memberikan kesan bahwa pemiliknya adalah orang yang peduli pada detail. Raya mengetuk pintu pelan-pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang pria muncul di baliknya. Pria itu tersenyum ramah saat melihat Raya. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" katanya dengan nada suara yang hangat. Pria itu adalah Dika. Penampilannya sederhana, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara dan tersenyum yang membuat Raya merasa nyaman. Ia mengenalkan dirinya sebagai pengantar paket baru di Paket Cepat dan menyerahkan paket yang dibawanya. Namun, saat Dika melihat alamat pengiriman yang sedikit kurang jelas di label paket, ia tertawa kecil. "Wah, ini pasti salah cetak lagi ya, Mbak," kata Dika sambil menunjukkan bagian alamat yang agak kabur. "Tapi untungnya Mbak sudah sampai juga. Terima kasih sudah repot-repot mencari alamat ini." Raya merasa lega mendengar tanggapannya yang baik hati. Biasanya, pelanggan lain akan marah atau mengeluh jika alamat pengiriman salah. Tapi Dika malah menunjukkan pengertian. Mereka mulai berbincang ringan. Dika bercerita bahwa ia sering memesan barang secara online untuk keluarganya, terutama ibunya yang tinggal di kampung. "Saya jarang pulang karena pekerjaan.
Jadi cara saya menjaga hubungan dekat dengan keluarga ya lewat barang-barang begini, katanya sambil tersenyum. Raya merasa takjub dengan ketulusan Dika. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara tentang keluarganya yang membuat Raya merasa tenang. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang begitu peduli pada orang-orang di sekitarnya tanpa pamrih. Sebelum pamit, Dika menawarkan segelas air kepada Raya karena melihat wajahnya yang berkeringat. Mbak pasti lelah kan? Istirahat. Dulu sebentar di sini, katanya. Raya ragu sejenak, tapi akhirnya menerima tawaran itu. Di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, mereka berbincang lebih lama. Dika bercerita tentang hobinya membaca buku, tentang teman-temannya di kantor, dan tentang cita-citanya untuk suatu hari nanti memiliki usaha sendiri. Raya, yang biasanya pendiam di depan orang asing, merasa nyaman berbicara dengannya. Tanpa sadar, ia hampir melupakan identitas aslinya sebagai bos perusahaan. Ketika akhirnya Raya harus melanjutkan pengiriman ke alamat berikutnya, Dika mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangan. Semoga kita bisa bertemu lagi, Mbak, katanya sambil tersenyum. Setelah meninggalkan rumah Dika, Raya tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada sesuatu dalam tatapan dan senyumannya yang membuat Raya merasa ingin bertemu lagi dengannya. Ia tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Dika hari itu akan menjadi awal dari sebuah hubungan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, Raya mulai menantikan momen-momen ketika ia harus mengirimkan paket ke rumah Dika. Entah karena kebetulan atau memang sering memesan barang, nama Dika muncul berkali-kali di daftar pengiriman. Setiap kali bertemu, mereka selalu berbincang lebih lama dari yang seharusnya. Dari obrolan ringan tentang cuaca, hingga diskusi tentang mimpi dan kehidupan. Raya merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Selama ini, ia terbiasa hidup di balik bayang-bayang kesibukannya sebagai bos perusahaan. Hubungan dengan orang lain, termasuk keluarganya sendiri, seringkali terasa formal dan dingin. Namun, dengan Dika, semuanya berbeda. Ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa tekanan untuk tampil sempurna atau menjaga citra. Suatu sore, setelah menyerahkan paket kepada Dika, ia tak sengaja melihat sebuah buku tebal di meja tamu. Judulnya adalah The Little Prince. Raya mengernyit. "Kakak suka buku ini?" tanyanya penasaran. Dika tersenyum. "Iya, aku suka sekali. Ini salah satu buku favoritku." "Kenapa? Mbak juga suka baca?" Raya menggeleng pelan. "Aku jarang punya waktu untuk membaca. Tapi aku pernah dengar ceritanya. Katanya, buku ini tentang cinta dan persahabatan." "Betul," kata Dika sambil mengangguk. "Tapi buat aku, pesan terbesarnya adalah tentang bagaimana kita melihat hal-hal dengan hati. Kadang, hal-hal yang tampak sederhana justru punya arti besar kalau kita benar-benar memperhatikannya." Percakapan itu membuat Raya terdiam. Kata-kata Dika menyentuh sesuatu yang mendalam dalam dirinya. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, ia selalu fokus pada angka-angka, target, dan hasil nyata. Ia tidak pernah memikirkan bahwa ada nilai-nilai lain yang tak terlihat, namun sama pentingnya. Hubungan mereka semakin dekat. Suatu hari, saat Raya sedang istirahat di warung kecil dekat gudang, Dika tiba-tiba muncul dengan sepeda motor. "Mbak, lagi istirahat?" tanyanya sambil tersenyum. "Aku kebetulan lewat. Soalnya mau beli minuman. Mau ikut?" Raya ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berbincang santai di warung itu, tertawa bersama, dan tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Saat matahari mulai tenggelam, Dika mengajukan pertanyaan yang membuat Raya terkejut. "Mbak, apa aku boleh ajak Mbak jalan-jalan suatu hari nanti? Aku merasa nyaman ngobrol sama Mbak, dan mungkin kita bisa saling mengenal lebih baik." Raya merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin mengatakan ya, tetapi ada sesuatu yang menghentikannya. Identitas aslinya. Bagaimana jika Dika tahu bahwa ia bukanlah pengantar paket biasa, melainkan bos perusahaan tempat ia bekerja? Apakah Dika akan tetap sama seperti sekarang? Namun, melihat senyum tulus Dika, Raya akhirnya mengangguk pelan. "Boleh."
Katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku juga merasa nyaman ngobrol sama kakak. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin erat. Dika sering mengajak Raya pergi ke tempat-tempat sederhana, namun penuh makna. Taman kota, kedai kopi kecil, bahkan perpustakaan umum. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Dika bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang perjuangan ibunya membesarkan anak-anaknya sendirian, dan tentang cita-citanya untuk memiliki usaha kecil yang bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Raya mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Meski ia masih menyembunyikan identitas aslinya, ia bercerita tentang tekanan yang ia rasakan dalam pekerjaannya, tentang rasa kesepian yang sering menghampirinya, dan tentang keinginannya untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar juga dilema yang dirasakan Raya. Ia mulai jatuh cinta pada Dika, tetapi ia tahu bahwa hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Apa yang akan terjadi jika Dika mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya? Akankah Dika tetap mencintainya, ataukah hubungan mereka akan hancur? Di tengah kebingungannya, Raya memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya dulu. Ia ingin menikmati momen-momen indah ini sebelum segalanya berubah. Hubungan Raya dan Dika semakin serius. Mereka sudah tidak lagi hanya bertemu di tempat-tempat sederhana seperti taman atau kedai kopi kecil. Dika mulai mengajak Raya ke acara keluarganya, memperkenalkannya kepada teman-temannya di kantor, bahkan membawanya pulang ke rumah ibunya di kampung. Bagi Raya, ini adalah pengalaman yang sama sekali baru. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai wanita karir yang sukses dan mandiri. Tetapi, dengan Dika, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih hangat dan penuh makna. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin besar juga beban yang dirasakan Raya. Ia terus-menerus dilanda pertanyaan dalam hati. Kapan aku harus memberitahunya? Apakah aku bisa terus menyembunyikan identitas asliku? Setiap kali Dika bercerita tentang masa depannya, tentang impian memiliki usaha sendiri, tentang keinginannya untuk membangun keluarga yang sederhana namun bahagia, Raya merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa hubungan mereka dibangun di atas kebohongan, dan itu membuatnya gelisah. Suatu malam setelah seharian bekerja sebagai pengantar paket, Raya duduk di tepi sungai kecil yang sering dikunjungi oleh pasangan muda di kotanya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika ia mengungkapkan identitas aslinya sekarang, apakah Dika akan menerimanya? Ataukah ia akan merasa tertipu dan meninggalkannya? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Raya menoleh dan melihat Dika berdiri di sana, tersenyum lembut. "Aku mencarimu," katanya sambil duduk di samping Raya. "Kenapa masih di sini? Aku khawatir." Raya tersenyum getir. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Dika menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Raya hampir saja membuka mulutnya untuk mengungkapkan segalanya. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia takut. Takut jika semua yang telah mereka bangun akan hancur begitu saja. Alih-alih menjawab, ia hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, cuma kadang aku merasa ada banyak hal yang belum aku pahami tentang hidup." Dika menggenggam tangannya erat. "Aku tahu rasanya. Kadang kita merasa bingung, tapi selama kita punya orang-orang yang peduli pada kita, semuanya akan baik-baik saja." Mendengar kata-kata itu, Raya merasa hatinya semakin tercabik-cabik. Ia ingin jujur, tetapi ia juga takut kehilangan Dika. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menunda keputusan besar itu, untuk sementara. Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran kecil, Dika tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Raya menatapnya dengan mata melebar. Dika tersenyum gugup, lalu berkata, "Raya, aku tahu kita belum lama saling mengenal, tapi sejak pertama kali bertemu, aku merasa kamu adalah orang yang spesial. Kamu membuatku merasa lengkap. Maukah kamu menjadi istriku?" Raya terdiam. Pikirannya kosong sejenak. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Di satu sisi, ia sangat mencintai Dika,
dan ingin menerima lamarannya. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia masih menyembunyikan identitas aslinya. Ini bukanlah awal yang jujur untuk sebuah hubungan. Namun, ketika ia melihat mata Dika yang penuh harap, hatinya luluh. Ia merasa bahwa cinta mereka terlalu berharga untuk dilewatkan. Mungkin, pikirnya, ia bisa mengungkapkan semuanya nanti setelah mereka menikah. Dengan napas dalam-dalam, Raya mengangguk. Ya, aku mau. Dika langsung memeluknya erat, wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan. Raya membalas pelukan itu, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada batu besar yang menggantung. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Setelah lamaran itu, Raya memutuskan untuk melepaskan penyamarannya sebagai pengantar paket. Ia memberitahu supervisor di gudang bahwa ia harus berhenti bekerja karena akan menikah dan ingin fokus pada kehidupan rumah tangga. Tentu saja, alasan ini masuk akal bagi supervisor, yang tidak pernah curiga bahwa Raya adalah bos perusahaan. Saat hari pernikahan tiba, Raya merasa campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Ia berharap bahwa setelah menikah, ia bisa menemukan cara untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Dika tanpa merusak hubungan mereka. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Di altar, saat Dika mengucapkan janji pernikahan, Raya merasakan air mata membasahi pipinya. Bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi juga karena rasa bersalah yang masih menghantuinya. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi istri yang baik bagi Dika. Meskipun ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan begitu indah bagi Raya dan Dika. Mereka pindah ke sebuah apartemen sederhana yang dipilih oleh Dika, tempat mereka memulai hidup baru sebagai suami istri. Bagi Raya, ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Ia meninggalkan kemewahan rumahnya yang besar dan rutinitasnya sebagai bos perusahaan untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh kehangatan bersama Dika. Namun, meskipun kebahagiaan terasa nyata di permukaan, ada sesuatu yang mengganjal di hati Raya. Ia tahu bahwa ia masih menyembunyikan identitas aslinya, dan setiap kali Dika bertanya tentang masa lalunya, tentang pekerjaannya sebelum menjadi pengantar, paket atau keluarganya, Raya harus berpikir keras untuk mencari alasan yang masuk akal. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Dika tiba-tiba berkomentar, "Kamu tahu, kadang aku penasaran dengan masa lalumu. Kamu bilang dulu kamu bekerja di perusahaan logistik, tapi kayaknya kamu tidak terlalu suka ngomongin itu. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Raya tersentak. Ia menatap mangkuk sup di depannya, mencoba menyembunyikan ketegangan di wajahnya. "Aku hanya tidak suka mengingat masa lalu. Itu bukan sesuatu yang penting lagi bagiku," katanya pelan. Dika tersenyum lembut. "Tidak apa-apa kalau kamu belum siap. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, apapun ceritanya." Meskipun kata-kata Dika penuh kasih, Raya merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa Dika adalah orang yang baik dan tulus, tetapi ia juga takut jika kebenaran terungkap, Dika akan merasa dikhianati. Sementara itu, Raya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam sikap Dika. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan, karena Dika sering bekerja lembur di kantor. Namun, beberapa minggu kemudian, Raya mulai curiga. Dika sering pulang larut malam dengan alasan meeting atau proyek mendesak, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu hari, saat membersihkan tas kerja Dika, Raya menemukan sebuah struk restoran yang tidak biasa. Restorannya adalah salah satu tempat mewah yang jarang dikunjungi oleh pasangan biasa. Tanggal di struk itu juga menunjukkan hari ketika Dika mengatakan bahwa ia harus lembur di kantor. Raya merasa dadanya sesak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Dika hanya makan malam bersama teman-teman kantornya. Namun, rasa penasaran dan kecurigaannya semakin besar. Malam itu,
Saat Dika pulang, Raya mencoba bertanya dengan nada santai. "Kak Dika, kemarin katanya lembur ya? Kok ada struk restoran mahal di tasku?" Dika tampak terkejut sesaat, tetapi ia langsung tersenyum santai. "Oh, itu. Waktu itu aku sama teman-teman kantor makan malam setelah meeting. Soalnya kita sudah capek banget, jadi sekalian makan bareng biar santai." Jawaban Dika terdengar masuk akal, tetapi Raya tidak bisa sepenuhnya percaya. Ada sesuatu dalam cara Dika menjawab yang terdengar terlalu dipaksakan. Malam itu, Raya sulit tidur. Ia merasa ada awan gelap yang mulai menyelimuti kebahagiaan mereka. Beberapa minggu kemudian, rasa curiga Raya semakin kuat. Suatu pagi, saat Dika sedang mandi, Raya tanpa sengaja melihat notifikasi pesan di ponsel Dika. Pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Nina, dan isi pesannya membuat Raya terkejut. "Makasih ya Kak, udah nganterin aku pulang kemarin. Seneng banget bisa ketemu lagi. Love you." Raya merasa dunianya runtuh. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu bahwa Dika telah berselingkuh, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia mengonfrontasi Dika sekarang? Ataukah ia harus diam dan mencari bukti lebih banyak? Di tengah kebingungannya, Raya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dulu kepada Dika. Ia memilih untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hubungan Dika dengan wanita itu. Namun, rasa sakit dan kecewa sudah mulai merasuki hatinya. Ia merasa dikhianati 2 kali. Pertama karena Dika ternyata selingkuh, dan kedua karena ia menyadari bahwa hubungan mereka dari awal dibangun di atas kebohongan. Rasa sakit dan kebimbangan Raya semakin memuncak setelah ia menemukan pesan dari Nina. Setiap kali ia melihat Dika, hatinya terasa seperti dipenuhi oleh 2 emosi yang bertentangan. Kemarahan karena pengkhianatan dan rasa bersalah karena ia menyadari bahwa hubungan mereka sendiri dibangun di atas kebohongan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mengonfrontasi Dika sekarang, atau mencari bukti lebih banyak untuk memastikan segala sesuatunya. Selama beberapa hari, Raya mencoba bersikap biasa di depan Dika. Ia tersenyum saat Dika pulang kerja, membantunya, menyiapkan makan malam, bahkan mengajaknya berbicara tentang rencana masa depan mereka. Namun, di balik senyumnya, ada badai emosi yang mengamuk dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang bermain peran dalam sebuah drama yang tidak bisa ia hentikan. Suatu sore, saat Dika sedang tertidur di sofa setelah seharian bekerja, Raya memutuskan untuk mengambil ponselnya diam-diam. Ia tahu ini adalah pelanggaran privasi, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin tahu kebenaran, ia harus melihat sendiri. Dengan tangan gemetar, Raya membuka aplikasi pesan di ponsel Dika. Ia mencari nama Nina dan mulai membaca percakapan mereka. Setiap kata yang ia baca seperti tusukan panah yang menusuk jantungnya. Ternyata, hubungan Dika dengan Nina sudah berlangsung cukup lama. Mereka sering bertemu di restoran mewah, hotel, bahkan kadang hanya sekadar menghabiskan waktu berduaan di mobil. Dika bahkan mengatakan kepada Nina bahwa ia belum siap meninggalkan Raya, tetapi ia juga tidak bisa melepaskan Nina. Tangis, Raya pecah. Ia merasa seperti orang bodoh. Selama ini ia berusaha menjaga hubungan mereka, sementara Dika diam-diam telah menghancurkannya. Ia tidak tahu apakah ini semua karena ia menyembunyikan identitas aslinya, ataukah karena Dika memang tidak benar-benar mencintainya sejak awal. Setelah membaca semua percakapan itu, Raya memutuskan untuk tidak menghadapinya langsung malam itu. Ia membutuhkan waktu untuk meredakan emosinya dan memikirkan langkah selanjutnya. Ia keluar dari apartemen tanpa suara, meninggalkan Dika yang masih tertidur di sofa. Raya menghabiskan malam itu di rumah mewahnya yang dulu ia tinggalkan. Di sana, ia merasa seperti kembali ke dunia lamanya. Dunia yang dingin, penuh kemewahan, tetapi kosong dari cinta. Ia duduk di ruang tamu besar yang sunyi, memandangi ponselnya, dan memikirkan bagaimana ia harus menghadapi Dika. Keesokan harinya, Raya memutuskan untuk kembali ke apartemen. Ketika ia masuk, Dika sedang duduk di meja makan, tampak cemas. "Kamu kemana semalam? Aku khawatir," katanya dengan nada khawatir. Raya menatapnya dingin. "Aku butuh udara segar," katanya singkat.
Dika tampak bingung, tetapi ia tidak menanyakan lebih lanjut. Malam itu, Raya memutuskan untuk mengonfrontasi Dika. Saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Raya berkata dengan tenang, "Kak Dika, aku tahu semuanya." Dika menatapnya dengan mata melebar. "Apa maksudmu?" "Aku tahu tentang Nina," kata Raya dengan suara yang tetap datar, meskipun hatinya bergetar hebat. "Aku membaca pesan-pesan kalian. Kakak pikir aku tidak akan tahu?" Wajah Dika langsung pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mencoba menjelaskan. "Raya, aku bisa menjelaskan. Aku cuma bingung. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga merasa terjebak. Ini bukan salahmu. Aku yang salah." Raya tertawa getir. "Terjebak? Apa maksudmu, Kak? Apakah aku pernah memaksamu untuk menikahiku?" Dika tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tampak menyesal. Tetapi bagi Raya, penyesalan itu sudah terlambat. "Kita selesai," kata Raya dengan tegas. "Aku tidak mau lagi melihatmu. Pergi dari sini." Dika mencoba memohon maaf, tetapi Raya tidak lagi mendengarkannya. Ia sudah membuat keputusan. Dika akhirnya pergi, meninggalkan Raya sendirian di apartemen yang kini terasa begitu kosong. Beberapa hari kemudian, Raya memutuskan untuk kembali ke rumah mewahnya sepenuhnya. Ia tidak lagi ingin menyembunyikan identitas aslinya. Ia kembali menjadi bos perusahaan paket cepat, fokus pada karir dan hidupnya sendiri. Meskipun hatinya masih terasa hancur, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di malam pertamanya kembali ke rumah mewahnya, Raya duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Ia menatap langit, malam yang penuh bintang dan merenung. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan cinta yang pernah ia pegang erat-erat. Tetapi ia juga sadar bahwa ia layak mendapatkan lebih dari sekadar kebohongan dan pengkhianatan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raya memutuskan untuk meninggalkan Dika dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos perusahaan paket cepat. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja, berusaha melupakan rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Dika. Meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh, ia merasa lebih kuat dan mandiri. Ia belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain dan mulai menemukan makna baru dalam hidupnya. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk membawa masa lalu kembali menghampirinya. Suatu pagi yang cerah, Raya sedang duduk di ruang kerjanya yang luas, menandatangani dokumen-dokumen penting, ketika asistennya, Tari, masuk dengan ekspresi canggung. "Bu Raya, ada pelanggan yang ingin bertemu langsung dengan Anda di loket depan. Katanya ini penting," kata Tari ragu-ragu. Raya mengangkat alis. Biasanya, ia tidak menerima kunjungan pelanggan secara langsung karena posisinya sebagai pemilik perusahaan. Namun sesuatu dalam nada suara Tari membuatnya penasaran. "Baiklah, aku akan turun," katanya sambil meletakkan pulpen di atas meja. Ketika Raya tiba di loket depan, ia melihat seseorang yang langsung membuat jantungnya berdebar kencang. Dika, pria itu tampak gugup, memegang sebuah paket kecil di tangannya. Ketika mata mereka bertemu, Dika terlihat terkejut, bahkan hampir menjatuhkan paket yang ia bawa. Bu Raya?" kata Dika dengan suara bergetar, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raya hanya diam, menatapnya dengan ekspresi dingin. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa kesal yang muncul kembali saat melihat wajah pria yang pernah menghancurkan hatinya itu. Aku tidak tahu kalau kamu adalah bos dari perusahaan ini," kata Dika setelah beberapa detik terdiam. "Aku pikir kamu benar-benar mantan pengantar paket." Raya tersenyum sinis. "Memangnya kenapa? Apakah itu akan mengubah sesuatu?" Dika tampak semakin gugup. Aku cuma ingin mengirim barang ini ke ibuku. Aku tidak tahu kalau kamu..." "Sudahlah," potong Raya dengan nada tajam. "Apa yang kamu inginkan? Aku sibuk." Dika terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada rendah, "Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku
Aku hanya bingung waktu itu. Raya tertawa kecil, tetapi tawanya dipenuhi amarah. Bingung? Itu alasanmu berselingkuh? Lalu, bagaimana dengan Nina? Apakah dia juga bagian dari kebingunganmu? Dika menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Raya. Aku sudah putus dengannya. Aku sadar bahwa aku kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku karena kebodohanku sendiri. Raya merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam tipuan Dika. Terlambat, katanya tegas. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Jadi, tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Dika tampak putus asa. Raya, aku masih mencintaimu. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa mulai lagi. Tidak, jawab Raya dengan suara datar, meskipun hatinya bergetar hebat. Aku sudah selesai dengan semua ini. Kita tidak punya masa depan lagi. Dika tampak seperti ingin berkata sesuatu lagi, tetapi akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya dengan suara bergetar. Aku minta maaf sekali lagi. Setelah itu, Dika pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Raya menatap punggungnya yang menjauh, merasakan campuran antara kemarahan, kesedihan, dan lega. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya, dan ia siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Dika di kantor, Raya merasa seperti telah menutup babak besar dalam hidupnya. Meskipun luka dari pengkhianatan itu masih meninggalkan jejak, ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpit bahunya akhirnya terangkat. Ia tidak lagi memikirkan Dika atau hubungan mereka yang hancur. Alih-alih, ia fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karier, keluarga, dan dirinya sendiri. Raya mulai melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Ia melibatkan diri lebih banyak dalam kegiatan sosial, mendukung komunitas lokal, dan bahkan membuka program pelatihan bagi kaum muda yang ingin belajar tentang bisnis logistik. Ia merasa bahwa inilah cara terbaik untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, membaca buku, berlatih yoga, dan sesekali pergi ke taman untuk sekadar menikmati udara segar. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman kota yang sama, tempat ia sering bertemu Dika dulu, seorang pria asing mendekatinya. Pria itu tersenyum ramah dan berkata, "Maaf, apakah kursi ini kosong?" Raya mengangguk pelan. "Silakan." Pria itu duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbincang ringan. Namanya Satria, seorang arsitek muda yang baru saja pindah ke kota itu. Mereka berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan pandangan hidup mereka. Satria tampak hangat dan tulus, membuat Raya merasa nyaman meskipun mereka baru bertemu. Setelah percakapan singkat itu, Satria tersenyum dan berkata, "Senang bisa ngobrol sama kamu. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Raya tersenyum tipis. "Mungkin," katanya pelan. Meskipun ia belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada orang lain, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Pertemuannya dengan Satria adalah pengingat bahwa dunia ini luas dan penuh kemungkinan. Ada banyak orang yang bisa masuk ke dalam hidupnya, tetapi kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Ia akan memilih dengan hati-hati, tanpa membiarkan masa lalu menghalangi langkahnya. Di malam hari, Raya duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Ia tidak lagi takut untuk menjalani hidupnya sendiri, karena ia tahu bahwa ia layak mendapatkan cinta yang tulus dan hubungan yang jujur. Hidup ini adalah tentang perjalanan, gumamnya pelan. Dan aku siap untuk melanjutkan perjalananku. Dengan senyum tipis di wajahnya, Raya bangkit dari kursi balkon dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka.